Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 8 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap optimis untuk belajar dimanapun kalian berada. Seperti biasa anak-anakku, sebelum menyaksikan tayangan ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk klik tombol like agar Bapak termotivasi untuk membuat video pembelajaran yang menarik buat kalian semuanya. Di video yang lalu, kita telah mempelajari cara menentukan titik sampel dan ruang sampel dari percobaan beberapa benda. Ada 1 keping uang, 2 keping uang, 3 keping uang, 1 buah dadu, 2 buah dadu, dan kombinasi dari kepingan uang dan dadu. Di video kali ini kita akan mempelajari cara menentukan nilai peluang dari suatu kejadian. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sediakan alat tulis dan catatan untuk mencatat hal-hal penting. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, siswa dapat menentukan nilai peluang dengan pendekatan frekuensi relatif. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai peluang dengan pendekatan teoretik. Baik, Bapak mulai dari pendekatan frekuensi relatif. Sebagai gambaran, Bapak punya 1 keping uang. Nah, di benda ini, jika kita melakukan pengundian atau pengetosan, maka hasil yang muncul bisa angka dan bisa gambar. Nah, dari 20 kali percobaan mengetos uang, ternyata didapatkan hasil muncul angka sebanyak 9 kali. Bapak ulangi, dari 20 kali percobaan, ternyata muncul angka sebanyak 9 kali. Nah, kalau kita buat perbandingan antara hasil percobaan dengan banyaknya percobaan, maka didapatkan bilangan 9/20. 9 ini menunjukkan hasil percobaan, yaitu angka yang muncul sebanyak 9, kemudian 20 menunjukkan banyaknya percobaan. Selanjutnya, angka 9/20 ini itu disebut sebagai frekuensi relatif. Nah, apakah nilai frekuensi relatif itu hasilnya pasti 9/20? Belum tentu, tergantung hasil percobaannya. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak telah melakukan percobaan pengetosan 1 keping uang dan diperoleh hasil sebagai berikut, seperti kita lihat di tabel ini. Dari 20 percobaan, ini angka yang muncul, ini hasil percobaannya A ya, angka yang muncul, hasil percobaan muncul angka sebanyak 9 kali. Maka frekuensi relatifnya bisa kita hitung sebagai 9/20. Kita hitung dengan kalkulator boleh, didapatkan angka 0,45. Kemudian percobaan yang lain, dari 40 kali percobaan, ternyata muncul angka 24. Maka frekuensi relatifnya 24/40, didapatkan 0,60. Di waktu yang lain didapatkan percobaan sebanyak 60 kali, ternyata muncul angka sebanyak 29. Maka frekuensi relatifnya 29/60, diperoleh 0,48. Kemudian percobaan sebanyak 80 kali, ternyata muncul angka sebanyak 42. Maka frekuensi relatifnya 42/80 sama dengan 0,53. Dan pada percobaan sebanyak 100 kali, ternyata muncul angka sebanyak 51. Maka frekuensi relatifnya 51/100, diperoleh 0,51. Nah, hasil di tabel ini kalau saya nyatakan dalam
diagram frekuensi relatif akan didapatkan hasil seperti ini. Ini arah mendatar menunjukkan banyaknya percobaan, kemudian arah ke atas ini menunjukkan frekuensi relatifnya dari 0, 0,5 dan 1. Paling tinggi 1 ya. Ternyata untuk percobaan sebanyak 20 kali itu frekuensi relatifnya 0,45, ini di bawah 0,5 ya di sini. Kemudian percobaan 40 kali frekuensi relatifnya 0,60, ini di atasnya 0,5. Kemudian percobaan sebanyak 60 kali frekuensi relatifnya 0,48, ini di bawahnya 0,5. Kemudian percobaan sebanyak 80 kali frekuensi relatifnya 0,53, nyaris di atas 0,5. Dan percobaan 100 kali frekuensi relatifnya 0,51, tipis sekali. Nah, kalau percobaan ini kita teruskan sampai banyak, maka hasilnya itu akan mendekati garis 0,5. Tidak jauh di sekitar itu, bisa di atas atau di bawahnya. Tapi dari berkali-kali percobaan dapat kita temukan bahwa angka yang didekati dari hasil itu adalah 0,5. Jadi semua hasil mendekati 0,5. Nah, 0,5 ini selanjutnya disebut sebagai nilai peluang atau nilai yang didekati frekuensi relatifnya, 0,5. Jadi untuk percobaan pengetosan satu uang itu diperoleh nilai peluang 0,5 dengan frekuensi relatif. Ternyata 0,5 ini merupakan nilai atau angka yang paling didekati dari hasil percobaan-percobaan. Oke, bisa dipahami. Kita teruskan sekarang ke pendekatan secara teoretik. Nah, di tayangan sebelumnya kita peroleh hasil bahwasanya nilai peluang muncul angka dari pengetosan satu uang logam atau kita singkat dengan PA, peluang munculnya angka, didapatkan angka 0,5 atau kalau kita nyatakan dalam pecahan biasa diperoleh 1/2. Nah, 1 ini sebetulnya mewakili atau menunjukkan titik sampel atau banyaknya kejadian. Dalam hal ini adalah munculnya angka. Karena untuk pengetosan satu uang muncul angka itu sebanyak 1 kali. Kemudian 2 ini menunjukkan banyaknya anggota ruang sampel. Nah, dalam pengetosan satu uang itu anggota ruang sampelnya ada 2, yaitu A dan G. Maka peluang munculnya angka adalah banyaknya angka dibagi banyaknya anggota ruang sampel atau 1/2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan cara yang sama kita dapatkan peluang munculnya gambar pada pengetosan satu uang sama dengan 1/2. Nah, 1 ini menunjukkan banyaknya kejadian muncul gambar yaitu 1. Kemudian 2 ini menunjukkan banyaknya anggota orang sampel dari pengetosan satu uang yaitu A dan G. Jadi 1/2. Nah, contoh lain saya berikan. Pengetosan 2 uang sekaligus. Untuk peluang munculnya 2 gambar atau G, G dapat kita hitung sebanyak atau sebesar 1/4. Nah, dari mana 1? Nah, 1 ini menunjukkan kejadian munculnya gambar, gambar atau 2 gambar sekaligus. Kemudian ini ya, yaitu G, G ada 1 kejadian yang menunjukkan itu. Kemudian 4. Nah, 4 ini menunjukkan banyaknya anggota orang sampel dari pengetosan 2 uang logam, yaitu ada angka, angka, gambar, gambar, angka, dan gambar, gambar. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau masih bingung atau lupa silakan cek kembali ya. Maka peluang munculnya gambar, gambar adalah 1/4. Nah, 1 itu banyaknya kejadian muncul 2 gambar, 4 banyaknya anggota ruang sampel dari pengetosan 2 uang logam. Dengan demikian, secara teoretik dapat kita nyatakan bahwasanya peluang suatu kejadian dapat dirumuskan bahwa peluang suatu kejadian dapat dirumuskan sebagai PB sama dengan NB/NS, di mana PB itu merupakan peluang kejadian B,
Ini bisa kita ganti dengan simbol yang lain. Nah, ini terserah simbolnya apa. PB artinya peluang kejadian B, kemudian NB artinya banyak kejadian B, dan NS artinya banyak anggota ruang sampel. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang Bapak berikan contoh soal. Contoh soal pertama. Dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah, 5 kelereng kuning, dan 10 kelereng hijau. Jika diambil satu kelereng secara acak dari kotak tersebut, tentukan peluang dari yang pertama, terambil kelereng merah, yang kedua, terambil kelereng kuning, dan yang ketiga, terambil kelereng hijau. Mari kita bahas. Diketahui ini banyaknya kelereng merah, Bapak singkat dengan N dalam kurung M, ini banyak kelereng merah, ada 4 ya. Kemudian banyaknya kelereng kuning, NK sama dengan 5. Dan banyaknya kelereng hijau atau NH sama dengan 10. Nah, maka banyaknya anggota orang sampel atau NS sama dengan 4 tambah 5 tambah 10 sama dengan 19. Oke, kita hitung pertanyaan pertama. Terambil kelereng berwarna merah atau peluang terambil warna merah sama dengan NM dibagi NS ya. NM-nya tadi 4, NS-nya 19, berarti 4/19. Kemudian yang kedua, peluang terambil kelereng berwarna kuning atau PK. PK sama dengan NK per NS. NK-nya 5, NS-nya 19, sehingga diperoleh 5/19. Dan yang terakhir, terambil kelereng berwarna hijau, PH. PH sama dengan, sebentar, oke, PH sama dengan NH per NS. NH-nya adalah 10, NS-nya 19, sehingga PH sama dengan 10/19. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Ada pertanyaan? Good. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dua dadu ditos bersama-sama. Tentukan peluang. Yang pertama, muncul dadu pertama 4. Kemudian yang kedua, muncul mata dadu berjumlah 8. Mari kita bahas. Nah, ini dua dadunya kita undi atau tos secara bersama-sama. Oke, pada pengetosan dua dadu secara bersama-sama, maka akan diperoleh ruang sampel dengan anggota sebanyak 36. Di video yang lalu sudah kita bahas ya, ada 36. Dari 1,1, 1,2 terus sampai 6,6, ada sebanyak 36 titik sampel. Maka NS-nya sama dengan 36. Kemudian yang pertama, kejadian dadu pertama 4. Nah, silakan kalian lihat kembali dari ruang sampel yang sudah dibuat kemarin. Dari 1,1 sampai 6,6 kita cari titik sampel yang mata dadu pertamanya itu adalah bilangan 4 ya, bilangan keduanya tidak usah diperhatikan, yang penting bilangan pertamanya adalah 4. Maka kita dapat menghitung atau dapat mendata sebagai berikut ya, ada 4,1, ada 4,2, ada 4,3, 4,5, 4,6. 4,7 tidak ada ya, karena mata dadu paling tinggi adalah 6. Ya, kita lihat yang depan pokoknya 4 ya. Nah, mata dadu pertama 4, mata dadu kedua tidak masalah, tidak dipentingkan di sini. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, maka bisa kita hitung atau tuliskan N4, ini artinya banyaknya dadu pertama 4 adalah 6. Sehingga peluang munculnya mata dadu pertama 4 atau P4 sama dengan N4 per NS. N4-nya tadi 6, NS-nya 36. 6/36 bisa disederhanakan menjadi 1/6. Bisa dipahami? Good. Dan yang berikutnya, kejadian mata dadu berjumlah 8. Nah, maksudnya mata dadu berjumlah 8 ini dari titik sampel yang ada kita jumlahkan. Setiap titik sampel mana yang jumlahnya 8. Dari 1,1 sampai 6,6 ya. Kita cari mana yang jumlahnya adalah 8. Bisa kita data sebagai berikut. Nah, ini ada 2,6 ya.
Apa 2 tambah 6 hasilnya 8. Jadi kalian pilih dari 36 titik sampel itu mana yang kalau dijumlahkan hasilnya 8 ya. Ada 2,6, kemudian 3,5 ini hasilnya 8 ya. 4,4, 5,3, 6,2. 7,1 tidak termasuk ya, karena mata dadu paling tinggi adalah 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sampel yang berjumlah 8. Sehingga dapat kita tuliskan NJ8, ini artinya banyaknya mata dadu berjumlah 8 ya, sama dengan 5. Sehingga PJ8 atau peluang muncul mata dadu berjumlah 8 sama dengan NJ8 dibagi NS. NJ8-nya itu 5, kemudian NS-nya adalah 36. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga jawabannya 5/36. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bagus. Untuk selanjutnya tinggal kalian mengasah kemampuan di latihan soal yang sudah ada. Nanti silakan kalian akses kembali di Google Classroom yang sudah Bapak buat untuk kalian ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan Bapak di pertemuan kali ini tentang bagaimana menentukan nilai peluang dari suatu kejadian ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat diterapkan di kehidupan kalian yang berkaitan dengan peluang. Nah, untuk materi berikutnya di video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan masalah yang menggunakan konsep peluang. Demikian anak-anak penjelasan Bapak di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.